Dan kemerdekaan Hindia Belanda itu sudah diproklamasikan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta pada 17 Agustus 45, itu termasuk Papua juga. I appoint him as Minister, Commander of the Army. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Saudara-saudara, inilah bunyinya komando saya. Jalankan komando saya ini. Setelah Presiden Soekarno mengumumkan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda, tugas Angkatan Laut Republik Indonesia semakin berat. Patroli perbatasan ditingkatkan di bawah komando Yosudarso. Sebagai orang nomor 2 di Angkatan Laut, banyak yang mempertanyakan kenapa Yosudarso turun langsung dalam operasi militer ini. Nah, itu sebenarnya agak kontroversial. Yang menarik adalah bahwa kenapa Yosudarso ikut di situ, padahal dia pejabat tinggi Markas Besar Angkatan Laut. Ya. Kalau nggak salah dia itu pangkatnya namanya Komodor. Tapi itu kalau sekarang Laksamana Pertama, bintang 1. Operasi itu dipimpin kolonel. Kolonel itu adalah Sudomo. Maksudnya tidak lain mungkin yang penting selain daripada adanya tujuan tertentu yang mengibarkan bendera sesuai dengan perintah Bung Karno, karena dia mengakui Bung Karno, perintah Bung Karno dilaksanakan lagi gitu ya. Tapi selain itu hubungan dengan saya itulah gitu, karena merasa ini yang mengajukan secara sukarela gitu, dan ini teman baik lah gitu ya. Walaupun dulu bawahan saya, tapi sekarang atasan saya, dia ingin untuk ya pokoknya ikut serta lah, untuk ikut melindungi saya lah gitu. Nah ya, prinsipnya itulah gitu. Tapi yang merepotkan, saya katakan jangan. Tapi kita juga kirimkan orang untuk mengatakan untuk dilakukan. Itu kan nanti ada dualisme lah gitu dalam komando itu. Itu memang ternyata nantinya itu sih. Ikut serta, saya tempatkan di Hari Macan Tutul yang kedua. 15 Januari 1962, pertempuran Laut Aru terjadi. Belanda rupanya sudah mengendus Yosudarso di KRI Macan Tutul. Tanpa kompromi, pasukan Belanda mengejar dengan sebuah kapal penghancur. Ini menurut Pak Mursid dan Pak Sri Mulyono Herlambang. Jadi kita memulai berangkat dari Halim, itu ada intelijen Belanda rupanya. Sudah diketahui ada beberapa orang kok naik pesawat. Kejadiannya benar. Waktu kita sudah mulai berangkat, itu masih kurang 2 jam itu, kita diketahui oleh Belanda lah gitu, ya malah diserang oleh Belanda lah gitu, serang oleh kapal terbang, bisa terbang malam misalnya. Ya kita belum punya Neptune itulah gitu. Belanda ternyata itu sudah menunggu di situ lah gitu. Nah, Yos melihat yang demikian itu, saya perintahkan untuk semula itu sudah diketahui kita harus haluan 239 untuk kembali ke Indonesia ya. Sudah, ini putar semuanya ke 239. Loh, saya lihat kok Hari Macan Tutul ini kok terus naik 329 malah ke atas, mana menuju ke kapal sana ya toh. Nah, terus selanjutnya ada perintah kobarkan semangat pertempuran dong. Ini tidak seimbang kita itu. Jadi maksudnya mungkin baik untuk mau mengamankan kita lainnya supaya bisa lari dan dia menjadi sasaran lah. Mungkin maksudnya begitu. Tapi kita nggak ngerti lah gitu. Dan sebenarnya kita bukan untuk maksudnya bertempur dan menawan kapal yang lebih besar senjatanya. Ya masih kalahnya lah gitu.
ternyata waktu menembak itu dengan 40 milinya sama 20 milinya nggak sampai-sampai lah gitu. Karena ini untuk sasaran udara lah gitu. Nah, itu kan ceritanya yang kaitannya dengan artinya Yosudarso, kenapa ikut sertanya itu di dalam masalah operasi, walaupun sudah kita cegah untuk nantinya tidak merepotkan, karena risikonya terlalu tinggi lah gitu. Salah satu putra terbaik bangsa, Laksamana Yosudarso, gugur dalam pertempuran ini. Yosudarso ketika itu berada dalam kapal yang tak dilengkapi senjata berat. Kepedihan peristiwa ini menyisakan tanda tanya. Mengapa Angkatan Udara tidak membantu KRI Macan Tutul? Menurut hemat saya yang lebih tepat itu adalah karena tidak ada koordinasi antara pasukan-pasukan yang ada, antara Angkatan Laut dengan Angkatan Udara pada saat itu. Itulah yang menyebabkan kapal yang ditumpangi oleh Yosudarso itu ditembak oleh Belanda gitu. Dan ini karena memang kerahasiaan tinggi, angkatan lain tidak diberitahukan lah gitu, ya. Dan keputusan dari BKT demikian. Dan lanjutnya itu persiapannya itu juga pendek sekali lah gitu. Nah, ini yang jadi persoalan itulah gitu. Jadi tidak sempat lagi untuk kita sebenarnya atau menghubungi Angkatan Udara ya untuk minta katakan itu kalau ini adanya operasi bersama gabungan untuk sebagai pelindungan gitulah gitu. Jadi nggak sempat lagi. Dan memang pada waktu itu belum ada mengenai pengertian operasi gabungan itu belum ada.